tidak berdasarkan Quran dan hadis. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma in jangan tajuhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittawadan nasurusan juhala fasuilu wabtau di ghairi ilmin fadalu wa dalu. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menghilangkan ilmu dari seorang hamba, tetapi Allah itu akan menghilangkan, yaitu ulama. Maka kalau sudah hilang ulama, hatta idaman jatuh, sehingga mengangkat pemimpin yang tidak layak, yang tidak pantas untuk dijadikan pemimpin. Kenapa? Ruusan juhala, yaitu pemimpin yang bodoh, yang tidak mengerti tentang hukum agama. Pasuilu, nah di mana mereka ditanya? Faktau bigori ilmin, maka mereka akan menjawab dengan tanpa ilmu, tanpa ilmu agama. Wadalu, maka mereka itu sesat dan akan menyesatkan. Nah ini Rasulullah SAW bersabda masa ini, jadi tidak akan menghilangkan ilmunya, tapi akan menghilangkan masalah ulamanya. Maka yang mengangkat orang yang tidak mempunyai ilmu. Nah, kalau sudah tidak mempunyai ilmu, maka itulah yang disebut fadalu wa dalu, itu akan menyesatkan. Nah, inilah timbulnya perkara yang diadakan dalam ajaran Islam. Tidak mengerti, tidak tahu tentang sumber hukum ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi bi rahmatihi yatarhamu ibadul mu'minun wa bi taufiqihi yaratal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwat iman dan semua rahimahullah. Yang kedua yang menyebabkan timbulnya perbedaan dalam ajaran Islam, yaitu mengikuti dengan hawa nafsu dalam menentukan hukum. Yaitu tahu tentang Al-Quran,
tahu tentang hadis, tetapi hukum dalam Al-Quran, hukum dalam hadis itu di bawah hawa nafsu. Jadi yang kedua ini adalah yang tinggi, yang di atas adalah tentang hawa nafsu. Maka hukum Al-Quran, hukum dalam hadis di bawah hawa nafsu. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bi ghairi huda minallah." Bersiapa yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti, yaitu hawahu, dengan hawa nafsunya, bi ghairi huda minallah, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh menetapkan bahwa Al-Quran dan petunjuk dari Allah itu hanya di bawah hawa nafsu. Nah, kalau sudah di atas hawa nafsu, inilah yang disebut waman adalah orang yang lebih menyesatkan, jauh dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tasinutoni bil akli bisaniyati, yaitu membaguskan sangka dengan akal dan menentukan syariatnya. Inilah yang ketiga dengan timbulnya ya perkara-perkara yang diadakan dalam ajaran Islam. Di semua perkara yang dilakukan, yang dilaksanakan itu berdasarkan sangka, tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan Al-Quran. Karena banyak orang-orang yang mengamalkan itu berdasarkan sangka, bukan berdasarkan dalil, bukan berdasarkan dalil contoh. Itu banyak. Karena perkara-perkara ini, apakah ada contoh dari Rasul? Apakah ada yang diperintahkan oleh Allah? Ternyata dicari-cari tidak ada. Tapi kenapa banyak orang yang melakukan? Kenapa? Karena berdasarkan sangka, tahsin, menghaluskan, membaguskan amal itu dengan sangka itu. Terutama dalam masalah ibadah. Maka kalau berdasarkan sangka itu tadi disebutkan pasti akan berbeda pendapat, berbeda-beda dalam masalah itu. Ya, contohnya yang dilakukan itu adalah dalam sholat, masalah niat aja. Kan masalah niat itu kan banyak orang itu dalam sangkaan, bukan berdasarkan dalil. Kalau kaidah niat itu kan sudah tahu. Al-qasdu, niat itu adalah satu maksud yang langsung dikerjakan, bukan dengan al-azam, dengan laporan. Bahwa niat itu adalah urusan hati, bukan urusan lisan. Para ulama sudah mendefinisikan seperti itu, tetapi kebanyakan tidak percaya omongan hati itu, tetap dilangsungkan dengan lisan. Nah itu kebanyakannya. Padahal sudah tahu orang-orang itu bahwa niat itu adalah urusan hati. Tapi kebanyakan karena orang itu tidak percaya pada hati, maka langsung dilisankan. Itulah.
Dengan prasangka itu dalam ibadah mahdoh dalam sholat itu, nah itulah kalimat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Hanya di dalam sholat bahwa orang yang tidak memakai kangjeng Nabi Muhammad, kalau bahasa Sundanya, kalau bahasa Arabnya itu Sayyidina, ya, ini tidak sopan. Kalau tidak memakai kangjeng, kalau tidak memakai Sayyidina, kan gitu. Itu apa? Itu dengan prasangka, tidak berdasarkan dalil. Kenapa? Kalau dalam sholat harus pakai Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim. Tapi kalau dalam adab itu tidak pakai Sayyidina, kan sama-sama tidak sopan kepada Nabi itu. Kalau seharusnya pakai Sayyidina. Kenapa dalam sholat itu harus pakai Sayyidina? Kalau di dalam adab itu tidak pakai Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak pakai asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Paling itu sama Nabi Muhammad. Nah itu dibilang kenapa? Itu berdasarkan sangka, tidak berdasarkan dalil. Karena sudah jelas di dalam hadisnya itu, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana aku untuk membaca sholawat kepadamu? Sampai Rasulullah diam, sakata, diam. Akhirnya langsung Rasulullah mengajarkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta Ibrahim. Ini yang wajib. Itulah yang diajarkan dalam agama. Rasulullah sendiri seperti itu. Nah, luar itu adalah berdasarkan sangka.